Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mugyara, NIM 210608 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat 1, yaitu membangun model IS dan LM. Pembahasan kita pada bab ini adalah pasar barang dan kurva IS, model pasar uang dan kurva LM. Pasar barang dan kurva IS. Kita ketahui sendiri bahwa IS merupakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk membangun hubungan ini, kita memerlukan dengan model dasar yang disebut dengan pembentukan Keynesian atau Keynes. Mana model ini adalah interpretasi paling mudah dari teori pendapatan nasional Keynes dan merupakan kerangka untuk model IS dan LM yang lebih kompleks dan realistis. Pepotongan Keynes sendiri merupakan dalam The General Theory, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatan, maka semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual oleh perusahaan. Sehingga semakin banyak perusahaan menjual, maka semakin banyak output yang akan mereka produksi dan semakin banyak pekerja yang akan mereka ciptakan. Jadi, masalah selama masa resesi dan depresi menurut Keynes merupakan pengeluaran yang tidak cukup, di mana perpotongan Keynes ini sebuah upaya untuk membuat sebuah model dari pandangan. Perputaran uang parabel dan harga merupakan kaku mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Pada kurva ini, kita dapat menjelaskan pepotongannya menunjukkan bahwa pendapatan Y meningkat untuk tingkat tertentu, investasi terencana I dan kebijakan fiskal G tambah P. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual merupakan jumlah rumah tangga perusahaan yang perintah belanja untuk barang dan jasa. Pengeluaran yang direncanakan merupakan jumlah yang rumah tangga perusahaan pemerintah dan belanja untuk barang dan jasa. Dan kompromi adalah dari ekonomi kita pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Di mana kita dapat disebut ini ketika Y mengalami pengeluaran, maka Y1 akan berpindah ke Y bintang. Kemudian jika Y2 mengalami kenaikan, Y2 untuk melakukan keseimbangan, maka kita akan melakukan Y1 ke Y2, di mana melakukan keseimbangan antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Kemudian kebijakan fiskal dan penggandaan. Bagaimana sih perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian? Belanja perintah merupakan salah satu komponen pengeluaran belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibatkan pada pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Pada kurva ini dapat kita jelaskan mana ketika kenaikan belanja pemerintah delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Nah, lagi meningkat, maka sejumlah yang direncanakan semua itu semuanya meningkatkan pendapatan. Pendapatan akan mengalami peningkatan. Sehingga equilibrium bergerak dari A. Equilibrium ini bergerak dari A ke B sehingga mengalami peningkatan kan? Dan pendapatan meningkat. Bahwa kenaikan pendapatan Y, kalian merupakan Y, melebihi kenaikan belanja delta AG sehingga akan terjadinya kebijakan fiskal. Ini dampak pengadaan pada pendapatan ini. Kemudian bagaimana sih perubahan pajak mempengaruhi perekonomian? Pada gambar di sini,
Pengurangan pajak dalam perekonomian Keynes, pengurangan pajak sebesar delta AT, jadi merupakan delta AT meningkatkan pengeluaran yang dicanangkan sebesar MPC kali AT untuk setiap tingkat pendapatan. Sehingga equilibrium bergerak dari delta ke titik B, dan pendapatan meningkat dari Y ke Y1. Sehingga kebijakan fiskal memiliki dampak pengandaan terhadap pendapatan. Sehingga bergerak dari titik pendapatan. Sehingga kita ketahui sendiri, pajak yaitu salah satu komponen pendapatan. Maka pajak yang lebih rendah berakibat pada keluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kita akan membahas tentang tingkat bunga, investasi, dan KPIs. Apa sih hubungan antara tingkat bunga, investasi pada modal dapat ditulis jika yaitu tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I dalam kurung X. Nah, fungsi investasi miring ke bawah yang menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes, di mana kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Pada dasarnya, kurva IS ini menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan akan mengalami penurunan. Investasi yang akan direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS juga melandai ke bawah. Untuk menderivasi kurva IS, kenaikan tingkat bunga grafik A, ini grafik A, menurunkan investasi yang direncanakan, menggeser keluar dengan pengeluaran yang direncanakan. Yang menggeser pengeluaran yang direncanakan merupakan kurva B, menurun pendapatan grafik di mana CIS, di mana di sini pendapatan mengalami penurunan. Di kurva A, investasi mengalami kenaik, di mana suku bunga mengalami kenaikan, maka investasi kita akan mengalami kenaikan juga, mana pendapatan investasinya mengalami penurunan. Sedangkan di kurva B, perkembangan Keynes, di sini kita dapat di mana pengeluaran yang akan mengalami penurunan, sehingga pendapatan juga mengalami penurunan. Pada kurva C, ini jika R-nya mengalami kenaikan, jika pendapatan mengalami kenaikan, maka R-nya akan meningkat sehingga kurva US-nya akan melandai. Kurva ini menunjukkan, pada gambar ini menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Perubahan kebijakan fiskal yang meningkat pemerintahan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan kebijakan fiskal yang menurun permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Kemudian pasar barang uang dan kurva LM. Kurva LM sendiri merupakan kurva yang berada di pasar uang. Untuk memahami hubungan ini, kita mulai dengan melihat teori tingkat bunga yang disebut dengan teori preferensi likuiditas, di mana teori preferensi likuiditas ini merupakan dalam teori general teori. Keynes sendiri menyatakan tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek disebut dengan teori preferensi likuiditas. Pada teori ini, dia menyebut bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang perekonomian paling liquid uangnya. Mana teori perekonomian likuiditas adalah kerangka untuk PLM.
untuk mengembangkan dimulai dari penawaran keseimbangan uang real jika M menyatakan jumlah uang beredar dan P menyatakan tingkat harga, maka M per P sama dengan penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran keseimbangan uang real yang tepat, yaitu L dikali R sama dengan M per P. Mana pada gambar ini kita dapatkan ini merupakan penawaran, ini merupakan kurva permintaan, di mana M per P, M sebesar M per P. Jumlah uang beredar, M adalah investasi eksogen. Tingkat harga P juga merupakan variabel eksogen dalam model ini. Karena tingkat harga adalah tertentu karena model ISLM menjelaskan kondisi jangka pendek. Jika ketika tingkat harga adalah tetap. Jika diasumsikan menunjukkan bahwa penawaran keseimbangan uang real adalah tetap dan biasanya tidak tergantung pada tingkat bunga. Permintaan uang sendiri dapat kita rumuskan dengan M per P sama dengan L. Maka jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga, karena R adalah biaya oportunitas pemegang saham dan berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Di sini adalah perbandingannya kurvanya. Kemudian jumlah uang beredar dengan min delta M per P, di mana pada kurva ini kita dapat lihat dari S1 pindah ke dari S pindah ke S1, di mana MPC-nya mengalami penurunan, maka tingkat harga akan mengalami kenaikan. Jadi karena tingkat harga tetap, maka penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Dan tingkat harga naik. Mana di sini akan mengalami kenaik. Uang beredar akan mengalami penawaran akan mengalami penurunan. Kemudian menggeser ke file M. Pada gambar ini kita dapat lihat yang mana kurva kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga, di mana kurva dari tingkat R1 ke R2 mengalami kenaikan bunga yang menyeimbangkan pasar uang, di mana akan menyeimbangkan pasar uang, tingkat bunga naik, karena tingkat lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan yang lebih kecil. Sehingga jika tingkat bunga naik, maka untuk tingkat orang memegang uang akan mengalami penurunan, sehingga jumlah uang beredar LM bergeser ke atas dari S1 ke S2, dan LM-nya di sini merupakan dari R1 menggerak ke atas, kemudian derivasi kurva LM. Kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang. Ketika pendapatan naik, maka akan menaikkan tingkat bunga. Karena tingkat bunga akan mengalami kenaikan, sehingga permintaan transaksi untuk uang, uang akan mengalami kenaikan juga. Sehingga kurva LM meningkat. Perubahan ini ini merupakan equilibriumnya pada pasar uang, di mana permintaan akan mengalami kenaikan. Kemudian model IS LM dan AD dari AD, di mana ini merupakan keseimbangan, di mana perpotong kurva atau persamaannya IS sama dengan Y sama dengan C dalam kurung Y dikurangi T ditambah I dalam kurung R ditambah G tambah, dan kurva persamaan LM atau M per P sama dengan L kurung R per Y menentukan tingkat permintaan agregat. Dalam perpotongan kurva IS dan LM ini,
Mempresentasikan algoritma simultan di pasar barang dan jasa. Keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak dan uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Sini merupakan seimbangannya dengan tingkat bunganya dari R0 di 0, maka keseimbangannya ini ISLN. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.